Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali lagi dengan kami di podcast Universitas Bosowa. Nah, kali ini kita tengah bersama dengan Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Bapak Dr. Andi Burhanuddin SOS, MSI, selaku Ketua Panitia Persiapan Disnatalis Universitas Bosowa yang ke-37, dan bersama dengan Ibu Dekan Fakultas Psikologi, Ibu Fatmawati Taibe, SPC MA PhD. Halo Ibu dan Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, dalam podcast kali ini ada beberapa pertanyaan menarik yang tentunya kami akan tanyakan dalam persiapan perayaan Disnatalis Universitas Bosowa yang ke-37. Apa sih tema utama dalam perayaan Disnatalis yang ke-37 ini? Ya, jadi tema sentral, ya, tema besar dari Disnatalis ini kali ini itu berbeda dengan Disnatalis tahun lalu. Tahun ini kita lebih menekankan terhadap iklim akademik. Makanya tema yang kita sepakati untuk Disnatalis ke-37 itu adalah inklusivitas akademik yang inovatif menuju Indonesia unggul. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan kami, ya, dalam hal ini adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia di Universitas Bosowa melalui pengelolaan akademik yang lebih inovatif. Gitu. Apa ada tambahan dari Ibu? Ya, jadi sebenarnya benar ya kata Bapak Ketua Panitia, Pak Dekan dalam hal ini. Jadi kita ada 3 kata kunci sebenarnya: inklusivitas, kemudian inovatif, dan unggul. Jadi ada 3 kata kerja yang sangat penting menurut kami di tema tersebut. Jadi inklusivitas, kenapa sih inklusivitas gitu? Karena terkait yang tadi membangun iklim akademik, kita tuh di Universitas Bosowa sangat inklusif ya. Jadi sangat beragam kita orang-orangnya. Dari segi etnik, agama, kultur, latar belakang sosial, budaya, YouTube, dan politik itu sangat inklusif. Nah, kenapa itu mau diperkuat? Karena itu memang model kita semua gitu. Jadi makanya kita memilih tema inklusivitas ini dan dibingkai dalam sistem akademik gitu. Jadi bagaimana sih membangun iklim akademik di lingkungan yang inklusif sehingga bisa menghasilkan karya-karya inovatif, SDM yang lebih unggul, sehingga nantinya kita bisa berkontribusi kepada bangsa Indonesia tentunya untuk menjadi Indonesia yang unggul. Tentunya sangat menarik sekali tema yang diambil kali ini ya Pak, Bu. Nah, dalam perayaan 37 tahun Disnatalis ini tentu pasti kita telah mencapai prestasi-prestasi dalam kampus ini. Prestasi terbesar apa sih yang telah dicapai oleh institusi kampus kita? Ya, secara nasional posisi Universitas Bosowa sebagai satu world institution di level nasional itu kita berada dalam peringkat 292. Saya kira ini adalah sebuah prestasi dari sekian ribu perguruan tinggi yang ada, gitu ya. Kemudian Universitas Bosowa juga pernah mendapatkan prestasi sebagai PTS kedua terbaik LLDikti wilayah 9, ya, wilayah 9 Sultan Batara, Sulawesi dan Tenggara, ya. Nah, di samping itu berbagai macam juga prestasi yang telah diperoleh, yang diraih oleh para mahasiswa, utamanya adalah duta olahraga sekota Makassar, terus pernah juga meraih sebagai kategori juara 1 dalam lomba poster nasional, kan, terus pernah juga berprestasi di dalam meraih medali pada PON nasional di Papua, dan masih banyak lagi. Tentunya dengan spirit hari jadi yang ke-37, Disnatalis yang ke-37 ini diharapkan ke depan itu paling tidak itu lebih menumbuh kembangkan semangat anak-anak di dalam meraih prestasi melalui sistem pengelolaan akademik yang lebih inklusif. Apa ada tambahan Ibu?
Saya ini tugasnya mendampingi Bapak Kali. Ya, baik. Dalam persiapan ini, apakah nanti ada acara khusus di dalam perayaan Disnatalis, ataukah ada tamu spesial yang akan didatangkan dalam perayaan Disnatalis yang ke-37? Saya pikir kita sesuai dengan tema ya, kita akan lebih membangun konsep atau menumbuhkan iklim akademik itu, sehingga kita akan mengundang beberapa narasumber untuk seminar nasional. Yang pertama itu Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ya. Sipil Negara, dan satu guru besar dari UGM, beliau di bidang psikologi kultural ya, jadi nanti akan membawakan materi. Kemudian di seminar itu nanti kami mengundang mengikut sertakan para mahasiswa dalam hal ini sivitas akademika di Unibos untuk mempresentasikan paper-paper terbaiknya. Kemudian nantinya akan dibuat dalam bentuk proceeding, hasilnya itu menjadi kado sih sebenarnya untuk ulang tahun Universitas Boswa yang ke-37. Saya mau nambahin sedikit tadi pada kan yang masalah apa sih prestasi terbesar yang telah dicapai di kampus. Sebenarnya ada banyak ya, dari tadi saya keikutsertaan mahasiswa itu tiap tahun itu semakin bertambah untuk ajang-ajang baik internasional maupun nasional atau regional gitu. Nah, kemudian juga dari segi tingkat publikasi artikel paper untuk dosen dan mahasiswanya juga trennya juga meningkat. Begitupun juga dengan animo kepercayaan masyarakat terhadap institusi Universitas Boswa gitu. Jadi semakin tahun kita lihat tren mahasiswa baru itu semakin tinggi gitu. Itu kan menunjukkan bahwa animo kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan kita dalam hal ini Universitas Boswa itu semakin baik ke depan, semakin tahun semakin baik, dan saya pikir itu adalah sebuah keberhasilan yang dibangun oleh universitas dari selama 37 tahun ini untuk membangun kepercayaan dengan publik. Ya, saya menambahkan mungkin ada beberapa juga rangkaian kegiatan karena tema kita ini dibingkai dalam membangun iklim akademik yang lebih baik, maka ada beberapa rangkaian kegiatan yang terkait dengan itu. Pertama adalah lomba, salah satunya adalah lomba kreativitas ide program kreativitas mahasiswa. Kemudian ada juga presentasi paper terbaik dari berbagai fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas Boswa untuk nantinya diterbitkan dalam proceeding nasional. Kemudian ada juga lomba poster dari hasil penelitian mahasiswa gitu. Dan tentunya kami harapkan paling tidak publikasi kolaborasi antara dosen mahasiswa dari setiap penelitian yang ada yang dilakukan itu dapat dipublikasikan gitu. Harapan kami seperti itu. Sangat menarik ya Bapak, tentunya dengan berbagai rangkaian acara, apalagi perlombaan-perlombaannya itu melibatkan mahasiswa langsung. Yeah. Nah, bagaimana sih institusi ini merencanakan perkembangan dan inovasi ke depannya setelah perayaan Disnatalis yang ke-37 ini? Ya. Jadi ada beberapa target yang telah dicanangkan oleh Bapak Rektor Universitas Boswa melalui visi dan misinya. Itu paling tidak harapan kami pertama adalah dari tingkat SDM. Nah, SDM sumber daya manusia di Universitas Boswa itu akan dipacu. Nah, alhamdulillah satu prestasi yang tercapai adalah di mana salah satu sumber daya kita itu masuk dalam kategori 2% peneliti berpengaruh di dunia. Itu adalah suatu prestasi yang sangat besar. Kemudian dari tingkat publikasi ya pada berbagai macam jurnal baik terindeks nasional maupun internasional, itu juga peringkat kita juga sudah semakin baik gitu. Nah, harapan kita ke depan ini paling tidak memfokuskan selain daripada pengembangan SDM adalah juga prestasi mahasiswa di dalam bidang akademik gitu. Nah, tahun ini juga kita telah mengirimkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program
mahasiswa merdeka PMM itu sudah cukup banyak meningkat dari tahun lalu. Harapan kami ke depan ini juga meningkat. Nah, di samping itu juga ada sebuah target untuk program pengabdian masyarakat. Ya, program pengabdian masyarakat ini juga terus dipacu, ya, di mana kemarin Universitas Bosowa juga mendapatkan satu penghargaan dari LLDikti sebagai salah satu universitas terbanyak mendapatkan program hibah pengabdian masyarakat. Harapan kami ke depan ini setelah 37 tahun Universitas Bosowa, ini adalah kategori usia yang produktif. Nah, harapan kami ke depan ini bisa lebih produktif lagi. Apa ada tambahan dari Ibu? Ya, setidaknya di umur 37 tahun itu momentum lah ya buat kita Universitas Akademik Universitas Bosowa untuk lebih berkarya, berinovasi tentunya, dan mungkin kita akan lebih memperkuat ya modal sosial kita sebenarnya adalah inklusivitas itu, karena jarang sekali universitas yang mampu untuk menaungi begitu beragam orang, dan itu sebuah modal banget buat kita. Jadi ya kalau bagi kami sih panitia berharap 37 angka momentum buat kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya. Apakah ada kontribusi dari alumni dalam perayaan Disnatalis ini? Mungkin Oh iya, ada. Jadi di beberapa rangkaian kegiatan sebagai satu mata rantai kegiatan menuju ke puncak acara Disnatalis yang ke-37 Universitas Bosowa, kita juga melibatkan alumni itu di dalam proses gerak jalan nanti. Ada salah satu kegiatan, jalan santai, itu semua alumni juga kita undang untuk turut meramaikan. Selain itu tentunya kontribusi yang lain dari alumni dalam bentuk sumbangsi, mungkin partisipasi di dalam rangka menyukseskan kegiatan ini pada berbagai macam kontribusi yang diberikan. Salah satunya ya paling tidak alumni juga sudah ada komunikasi, kita terbangun dengan mereka untuk siap berpartisipasi dalam rangka menunjang kesuksesan perayaan Disnatalis ke-37 ini. baik, satu pertanyaan terakhir yang sangat menarik. Apakah ada pesan dan visi yang ingin disampaikan dalam penyambutan perayaan Disnatalis yang ke-37 tahun ini? Ya, Ibu mungkin. Apa ya, kalau kami sebenarnya, kalau saya secara pribadi sebenarnya sangat berharap iklim akademik itu terbangun di Universitas Bosowa, begitupun panitia khususnya rektorat khususnya juga. Dalam hal ini memang kita mau bagaimana sih fokus dulu ke diri kita untuk membangun iklim akademik itu sendiri, membiasakan hal-hal yang bersifat akademik di dalam lingkungan kita gitu, sehingga nantinya akan lebih, yaitu tadi bisa menjadi SDM yang unggul, kemudian kita bisa lebih berinovasi, lebih kreatif, dan ya setidaknya bisa bridging the hope and hoping the dreams kayak gitu sih intinya. Ya, target Universitas Bosowa itu adalah unggul. Ya, jadi tentu unggul ini tidak dapat diperoleh begitu saja. Tentu dia harus melalui sebuah proses yang panjang. Makanya paling tidak indikator utama di dalam memperoleh status unggul itu adalah membangun iklim akademik yang baik. Gitu. Nah, harapan kami ke depan dengan spirit yang ada untuk membangun iklim akademik yang lebih baik lagi, itu kami harapkan ini adalah satu rangkaian proses untuk menuju Universitas Bosowa sebagai universitas unggul. Semoga harapan-harapan yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik, dan semoga perayaan Disnatalis yang ke-37 ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Dan amin. Dan tentunya harapan kami juga semoga Universitas Bosowa bisa lebih berkembang lagi, lebih pesat dan lebih jaya dan sukses. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu telah berkenan hadir di podcast kali ini. Dan kami mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang menyenangkan. Dimaafkan. Sama-sama. Terima kasih udah diundang di podcastnya. Baik, terima kasih untuk para penonton yang telah menonton podcast kali ini, dan semoga penonton juga sehat selalu dan selalu semangat. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Bye.